Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas hidrologi 1, nama Nadia Handifa Putri, nomor BP 2011-03-1004, kelas 1 PIR, dosen pengampu, Bapak Suhendrik Anwar MT. Aliran mantap pada saluran terbuka. Aliran terbuka adalah aliran fluida yang terbuka atau terekspos langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewati. Berbeda dengan aliran tertutup atau terkompresi, aliran tertutup hanya melibatkan cairan saja. Contohnya, seperti danau, sungai, laut yang terekspos langsung terhadap udara bebas. Aliran terbuka hanya digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami. Berbeda dengan aliran tertutup yang bisa digerakkan oleh perbedaan tekanan atau gravitasi. Klasifikasi aliran terbuka. Aliran seragam atau uniform flow disebut seragam apabila kedalaman aliran dan kecepatan rata-ratanya tetap konstan. Jika tidak, maka disebut aliran tak seragam. Aliran tak seragam, non-uniform flow, kebalikan dari aliran seragam. Jadi, kedalaman aliran ini berbeda-beda di sepanjang arah alirannya. Begitu juga kecepatan rata-ratanya. Aliran tak seragam dibagi menjadi dua, yaitu aliran berubah cepat. Disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah dengan sangat cepat dalam jarak yang relatif singkat. Yang kedua, aliran berubah beraturan. Disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah beraturan dalam jarak yang panjang. Laminar dan turbulen pada saluran terbuka. Angka Reynolds P VRH per mu sama dengan VRH per V. Radius hidrolik AC per P, diameter hidrolik 4AC per P sama dengan 4RH. Dengan rho sama dengan massa jenis fluida, V kecepatan aliran fluida, mu viskositas dinamik, V viskositas kinematik, AC luas penampang saluran, P keliling permukaan basah. Klasifikasi angka Reynolds pada aliran terbuka sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Angka Reynolds pada aliran terbuka lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik, tetapi pada aliran tertutup menggunakan diameter hidrolik yang 4 kali lebih besar dari radius hidrolik. Aliran laminar pada aliran terbuka RE kecil dari 500. Aliran transisional pada aliran terbuka RE besar dari 500, kecil dari 2500. Kecepatan gelombang dan angka Froude. Kecepatan gelombang V sama dengan akar GY, di mana V kecepatan gelombang aliran fluida, G akselerasi gravitasi, Y sama dengan kedalaman aliran. Aliran terbuka juga diklasifikasikan menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis, tergantung kepada nilai angka Froude yang muncul. Angka Froude Fr sama dengan V per akar GY. Kedalaman kritis Fr sama dengan 1, YC sama dengan V kuadrat per G. Aliran subkritis atau aliran tenang, VR kecil dari 1. Aliran kritis, VR sama dengan 1. Aliran superkritis atau aliran cepat, VR besar dari 1. Contoh soal. Yang pertama, sebuah gelombang diawali di dasar laut dari sebuah hentakan ketika terjadi gempa bumi. Jika kedalaman laut tersebut sekitar 2 km dan massa jenis dari air lautnya adalah 1,03 kg per meter kubik, tentukan kecepatan rambat dari gelombang ini. Solusi dari soal ini, kecepatan gelombang permukaan ditentukan dengan formula V sama dengan akar GH sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 200 meter sama dengan 140 meter per sekon. Dengan catatan, kecepatan gelombang tergantung dari kedalaman airnya dan kecepatan gelombang bertambah ketika kedalaman airnya bertambah. Yang kedua, sebuah gelombang air muncul dalam sebuah kanal yang cukup lebar.
Tentukan kecepatan gelombang kecil dari aliran tersebut jika kedalamannya adalah A 25 cm dan B 80 cm. Apa yang terjadi jika cairannya diganti dengan minyak? Solusinya, V sama dengan akar GH untuk yang A sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,25 meter sama dengan 1,57 meter per sekon. Yang B, V sama dengan akar GH sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,8 meter sama dengan 2,80 meter per sekon. Jika cairannya diganti dengan minyak, maka hasilnya tidak akan berubah karena kecepatan gelombang hanya bergantung pada kedalaman cairannya. Soal nomor 3. Air pada temperatur 15 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam kanal persegi 4 dengan lebar 2 meter pada kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalaman airnya 24 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Solusinya, angka Freud-nya adalah Fr sama dengan V per akar GY sama dengan 1,5 meter per sekon per akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,24 meter sama dengan 0,978. Karena angka Freud-nya kurang dari 1, maka aliran tersebut adalah subkritis. Yang kedua, sebuah gelombang air muncul dalam sebuah kanal yang cukup lebar. Tentukan kecepatan gelombang kecil dari aliran tersebut jika kedalamannya adalah A 25 cm dan B 80 cm. Apa yang terjadi jika cairannya diganti dengan minyak? Solusinya, V sama dengan akar GH untuk yang A sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,25 meter sama dengan 1,57 meter per sekon. Yang B, V sama dengan akar GH sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,8 meter sama dengan 2,80 meter per sekon. Jika cairannya diganti dengan minyak, maka hasilnya tidak akan berubah karena kecepatan gelombang hanya bergantung pada kedalaman cairannya. Soal nomor 3. Air pada temperatur 15 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam kanal persegi 4 dengan lebar 2 meter pada kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalaman airnya 24 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Solusinya, angka Freud-nya adalah Fr sama dengan V per akar GY sama dengan 1,5 meter per sekon per akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,24 meter sama dengan 0,978. Karena angka Freud-nya kurang dari 1, maka aliran tersebut adalah subkritis. Pengukuran radius hidrolik. Untuk yang lingkaran, AC sama dengan R kuadrat, theta dikurang sin theta cos theta, P sama dengan 2R theta, RH sama dengan AC per P sama dengan theta dikurang sin theta cos theta per 2 theta kali R. Untuk yang trapesium, RH sama dengan AC per P sama dengan Y kali B tambah Y per tan theta per B ditambah 2Y per sin theta. Untuk segi 4, RH sama dengan AC per P sama dengan YB per B tambah 2Y sama dengan Y per 1 ditambah 2Y per B. Debit pada saluran segi 4 dengan rumus Cauchy. Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001, dan koefisien Cauchy C sama dengan 45, hitung debit aliran. Langkah yang pertama, kita hitung luas penampang basah A sama dengan B kali Y.
A sama dengan 2 kali 1,2, A sama dengan 2,4 meter kuadrat. Langkah kedua, menghitung keliling basah P. P sama dengan B ditambah 2 kali Y. P sama dengan 2 ditambah 2 kali 1,2 sama dengan 4,4 meter. Untuk langkah ketiga, kita hitung jari-jari hidrolisis, yaitu R. R sama dengan A per P. R sama dengan 2,4 meter kuadrat per 4,4 meter, sama dengan 0,545 meter. Untuk langkah keempat, menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan Cesi. V sama dengan C R pangkat setengah S kali pangkat setengah F sama dengan 1,051 meter per sekon. Langkah kelima, menghitung debit aliran, yaitu Q. Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,051 kali 2,4. Q sama dengan 2,522 meter kubik per sekon. Menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus Cesi. Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001, kemiringan tebing V banding H 1:1, dan koefisien Cesi 45. Hitung debit aliran. Untuk langkah pertama, kita hitung luas penampang basah. A sama dengan B ditambah MY kali Y sama dengan A sama dengan 3,840 meter kuadrat. Untuk langkah kedua, kita hitung keliling basah dengan rumus P sama dengan B ditambah 2Y akar 1 ditambah M kuadrat. Hasilnya P sama dengan 5,394 meter. Untuk yang ketiga, kita hitung jari-jari hidrolisis. R sama dengan A per P. Dengan kita dapatkan hasil R yaitu 0,712 meter. Langkah keempat, kita hitung kecepatan aliran dengan persamaan Cesi. Dapat V kita 1,201 meter per sekon. Untuk langkah kelima, kita hitung debit aliran Q dengan rumus Q sama dengan V kali A. Jadi Q sama dengan 4,611 meter kuadrat per detik. Dapat A kita sama dengan 3,840 meter kuadrat, P 5,394 meter, R sama dengan 0,712 meter, V sama dengan 1,201 meter per detik, Q sama dengan 4,611 meter kubik per sekon. Menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Manning. Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001, dan koefisien Manning N sama dengan 0,021. Hitung debit aliran Q. Langkah pertama, kita hitung luas penampang basah dengan rumus A sama dengan B kali Y. Kita dapat A sama dengan 2,4 meter kuadrat. Langkah kedua, kita hitung keliling basah dengan rumus P sama dengan B ditambah 2 kali Y. Kita dapatkan P-nya 4,4 meter. Langkah ketiga, kita hitung jari-jari hidrolisis dengan rumus R sama dengan A per P. Dapat R sama dengan 0,545 meter. Langkah keempat, kita tentukan kecepatan aliran dengan persamaan Manning. V sama dengan 1 per N R kali R pangkat setengah S pangkat setengah. V sama dengan 1,005 meter per sekon. Langkah kelima, kita hitung debit aliran dengan rumus Q sama dengan V kali A. Dapat Q sama dengan 2,413 meter kubik per sekon. Kita dapat A sama dengan 2,4 meter kuadrat, P sama dengan 4,4 meter, R sama dengan 0,545 meter, V sama dengan 1,005 meter per sekon, Q sama dengan 2,413 meter kubik per sekon. Tentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus Manning.
Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium yang dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter, kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,01, kemiringan tebing F banding H 1:1, dan koefisien Manning N sama dengan 0,021. Hitung debit aliran Q. Langkah pertama, kita hitung luas penampang basah dengan rumus A sama dengan B ditambah MY kali Y. A sama dengan 2 ditambah 1 kali 1,2 dikali 1,2. A sama dengan 3,840 meter kuadrat. Langkah kedua, kita hitung keliling basah P. P sama dengan B ditambah 2Y akar 1 ditambah M kuadrat. P sama dengan 5,394 meter. Langkah ketiga, hitung jari-jari hidrolisis R. R sama dengan A per P. R sama dengan 0,712 meter. Langkah keempat, kita hitung kecepatan aliran dengan persamaan Manning. V sama dengan 1 per N, R pangkat 1 per 2, S pangkat 1 per 2. F sama dengan V sama dengan 1,201 meter per sekon. Langkah kelima, kita hitung debit aliran dengan rumus Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 4,611 meter kubik per sekon. Dapat A sama dengan 3,840 meter kuadrat, P sama dengan 5,390 meter, R sama dengan 0,712 meter, V sama dengan 1,201 meter per sekon, Q sama dengan 4,611 meter kubik per sekon. Tentukan dimensi ekonomis saluran segi 4. Jika diketahui debit mengalir pada saluran segi 4 adalah Q sama dengan 18 meter kubik per sekon dengan kecepatan aliran V sama dengan 1,6 meter per sekon, koefisien Manning N sama dengan 0,020, tentukan dimensi ekonomis saluran B dan Y dan kemiringan dasar saluran. Diketahui Q sama dengan 18 meter kubik per sekon, V sama dengan 1,6 meter per sekon, N sama dengan 0,020. Yang ditanya penampang ekonomis, lebar dasar saluran, tinggi aliran, kemiringan dasar saluran. Untuk solusi yang pertama, kita hitung luas penampang basah. A, Q sama dengan V kali A. Jadi untuk mencari A sama dengan Q per V sama dengan 18 per 1,6 sama dengan 11,250 meter kuadrat. Persyaratan penampang ekonomis B ditambah MY sama dengan 2Y akar 1 ditambah meter kuadrat dengan M kuadrat, dengan B sama dengan lebar dasar saluran, Y sama dengan kedalaman aliran, M sama dengan kemiringan tebing, V banding H sama dengan 1:M. Untuk saluran segi 4, M sama dengan 0. B ditambah MY sama dengan 2Y akar 1 ditambah M kuadrat. B ditambah 0 kali Y sama dengan 2Y akar 1 ditambah 0 kuadrat. B sama dengan 2Y. Untuk menghitung B dan Y, A sama dengan B kali Y. 11,25 sama dengan 2Y kali Y. 11,25 sama dengan 2Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 5,625. Y sama dengan 2,372 meter. B sama dengan 2 kali 2,372. B sama dengan 4,743 meter. Untuk menghitung keliling basah P sama dengan B ditambah 2Y, kita dapatkan P sama dengan 9,487 meter. Menghitung jari-jari hidrolisis R sama dengan A per P. R sama dengan 11,250 meter kuadrat per 9,487 meter sama dengan 1,186 meter. Menghitung kemiringan dasar saluran S. V sama dengan 1 per N, R pangkat 1 per 2, S pangkat 1 per 2, F sama dengan 1,6 sama dengan 1 per 0,020 kali 1,186 pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2.
S sama dengan 0,0008158. Jadi kita dapat Q sama dengan 18 meter kubik per sekon, V sama dengan 1,6 meter per sekon, N sama dengan 0,020, A sama dengan 11,250 meter kuadrat, Y sama dengan 2,372 meter, B sama dengan 4,743 meter, P sama dengan 9,487 meter, R sama dengan 1,186 meter, S sama dengan 0,008158. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.